Mari kita langsung ke proses pembuatan perusahaan dagang atau penjualan alat olahraga. Oke, kita langsung ke proses pembuatan perusahaan dagang atau penjualan peralatan olahraga. Sebelum kita masuk ke penjualan peralatan olahraganya, kita harus membuat informasi perusahaannya. Di sini nama perusahaannya PT Sport IDN. Terus alamat perusahaannya Jalan Praja Muda No 7A. Letaknya di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di sini negaranya, misalkan Kota Bandung ini ada di Malaysia, Singapura, di mana? Karena Kota Bandung ini terletaknya di Indonesia, saya masukkan negaranya Indonesia. Terus kotanya udah saya jelaskan tadi ya, kotanya di Kota Bandung. Terus kode posnya 16164. Terus nomor teleponnya 021 098 7666. Terus nomor faxnya berapa ini? Nomor faxnya di sini 021 99 42 398. Terus di sini di perusahaan PT Sport IDN ini emailnya adalah sportidn@gmail.com dan websitenya sportidn.com. Setelah membuat informasi perusahaan, kita langsung klik lanjut ini ya, lanjut. Setelah itu kita langsung membuat data baru, departemen dan kode akunnya. Di sini nomor departemennya dikasih kosong ya. Terus nama departemennya headquarter. Udah prefixnya saya kosongin. Format akunnya 4 ini berfungsi untuk classification, 2 ini berfungsi untuk departemennya. Terus sequence numbernya saya kasih 3. Nah, kalau sudah membuat departemen dan kode akun ini, teman-teman tidak bisa mengubahnya ya, tidak bisa mengubahnya kembali gitu. Maka dari itu, sebelum teman-teman klik lanjut, teman-teman harus memperhatikan ininya dulu, ininya semua ini yang ada di departemen dan kode akunnya. Nah, setelah selesai, kita langsung klik lanjut ya. Nah, setelah kita klik lanjut, di sini ada buat data baru yang tadi kita buat itu, langsung ada buktinya ya. Di sini langsung ada, ini benar. Nama perusahaannya PT Sport IDN, alamatnya Praja Muda 7A, Kota Bandung, Jawa Barat. Terus kotanya Kota Bandung, negara Indonesia, kode pos 16164. Periode pembuatannya Januari tahun 2019. Lokasi dan nama file di sini saya simpan di lokal disk C. Terus di data zahir, terus di PT Sport IDN 1, GDB. Setelah itu kita langsung klik lanjut ya kalau udah selesai.
sport IDN atau penjualan alat olahraga termasuk di bidang usaha perdagangan umum ya. Di sini keterangannya data rekening standar untuk perdagangan. Setelah itu kita langsung klik lanjut. Nah, bila berhasil, Anda akan mendapatkan ini info Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum. Lanjutkan proses. Misalkan dilanjutkan iya, kalau tidak dilanjutkan tidak. Oke, kita langsung lanjutkan proses ya. Setelah kita klik ya, kita masuk ke ini ya, keterangan ini. Zahir Enterprise edisi pendidikan 6 menggunakan fasilitas password. Berarti kita harus menggunakan password ya. Harus menggunakan password untuk masuk ke Zahir milik kita sendiri yang sudah kita buat. Nah, di sini jangan dikasih centang ya. Langsung kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini ada menu setup data atau up data mata uang foundation. Mata uang fungsional. Tentukan mata uang yang berlaku di negara Anda. Nah, ini mata uang yang berlaku di Indonesia atau di luar negara adalah mata uangnya adalah IDR, terus nama mata uangnya yang ada di Indonesia adalah rupiah, terus simbolnya Rp. Setelah mata uang fungsional ini ditentukan, maaf ya guys, tadi salah ngomong gitu ya. Setelah mata uang fungsional ini ditentukan, Anda tidak dapat merubahnya kembali. Nah, kita langsung klik lanjut. Nah, di menu setup ini kita langsung klik transaksi pada umumnya ini ya, untuk mengatur transaksi pada umum. Di menu menggunakan proyek ini kita hitamkan, terus menggunakan departemen kita hitamkan juga. Tampilan set ini tidak usah kita tampilkan, tidak usah kita hitamkan maksudnya. Terus menggunakan fraksi yang hitamkan juga, terus menggunakan nomor jangan dihitamkan, nilai tukar mata uang jangan dihitamkan, terus nomor referensi transaksi tidak boleh sama. Nah, ini paling penting, berarti kita harus menghitamkan yang ini. Terus kesalahan untuk transaksi persediaan direkap ke file jangan dihitamkan. Akun penting boleh digunakan dalam transaksi, sangat tidak disarankan, jangan dihitamkan juga. Terus yang menggunakan modul uang muka ini kita harus menghitamkan. Set keterangan jurnal, terus aging standar hutang atau piutang, ininya 30, 60, 90 hari. Terus aging suspiro mundur 7, 14, 21 hari. Nah, setelah itu kita langsung backup ya. Nah, setelah kita mengatur setup transaksi pada umumnya, kita langsung ke setup setelan regional. Di pemisah tanggal kita harus mengasih garis miring, terus format tanggal ringkas JD,
garis miring garis miring YYY. DD ini menandakan tanggalnya, terus ini menandakan bulannya, YY ini menandakan tahunnya gitu, tahun. Format tanggal panjang DD, YY, berarti bulan, tanggal, bulan, tahun. Di sini format mata uangnya pemisah ribuan, ini koma, terus pemisahan desimalnya titik. Nah, mohon maaf ya, tadi salah, soalnya nggak kelihatan kemarin yang bikin soft detailnya. Format mata uangnya di sini pemisah ribuan kita menggunakan titik, terus pemisah desimal kita menggunakan koma, terus bilangan desimal di sini bilangan desimalnya 2. Setelah kita isi semua, kita langsung rekap. Oke, klik enter ya. Setelah kita rekap, di sini ada data nama dan alamat. Ini data alamat customer ya, customer kalau nggak salah ini. Ya, customer. Mau dikirim kemana gitu ini guys. Di sini data dan alamatnya, ID-nya si ini apa ini? Udah batas ini. Terus 002. Terus perusahaan apa? Perusahaan apa ini? Data namanya perusahaan apa? Nah, di sini ada perusahaan National Sports School. Terus tipenya kita hitamkan ya. Terus klasifikasinya general. Ini gak usah diisi. Terus jenisnya kita hitamkan golongan N atau A. Itu ini udah biasa ya, jangan diisi. Itu kita rekap, klik enter. Nah, data nama dan alamat yang kedua ada si garis misah 001. Di sini perusahaannya adalah Sport Club. Tipenya kita hitamkan, terus klasifikasinya general, jenisnya juga kita hitamkan, terus golongan N atau A ini ya. Yang ini, yang ke bawahnya ini NPWP-nya jangan diisi, langsung kita rekap aja. Klik enter. Nah, sini setelah kita tadi direkap, ini udah ada data-datanya ya, data nama dan data alamatnya. Nah, kita lihat di Sport Club. Di sini ada ya jenisnya customer, terus klasifikasinya general, kategorinya N atau A, nomor teleponnya kan tadi dikosongkan, berarti di sini kosong, formnya kosong, mobilnya kosong, situs webnya kosong, terus alamatnya Jalan Cendika 07 Bandung.
Terus kuotanya tadi saya kosongkan, berarti kosong, negaranya kosong, mata uangnya EDR, catatan kosong. Nah, setelah itu kita langsung kita tutup aja. Misalkan teman-teman mau menambah lagi, kita masuk ke data alamatnya lagi, terus ada klik tambahkan gitu ya. Jadi di sini sama saya tidak di copy ke Word-nya. Cara menambahkan data barunya, data nama dan alamat baru gitu. Nah, di sini ada data nama barunya. Nah, di sini VNDR Kerifemisa 1, terus PT Sport Center. Tipenya sini tipenya kita hitamkan, terus mata uangnya kita hitamkan, jenisnya kita hitamkan juga, terus tipenya kita hitamkan, klasifikasinya general tetap biasa, terus yang ke bawahnya lagi ini gak usah dikasih isi ya. Terus setelah itu kita rekap, klik enter. Terus data nama dan alamat yang kedua, nomor ID-nya PDR, terus perusahaannya PT Brand Utama, mata uangnya EDR, terus jenisnya di sini jenisnya company. Saya kasih company, terus tipenya tipe vendor, klasifikasinya general tetap sama yang kayak tadi itu general. Terus di sini bawahnya ini kontak person, jabatan, nomor telepon saya kosongkan. Rekap, langsung kita rekap ya. Terus data nama dan alamat yang kedua ada VDR nomor ID-nya VDR garis memisah 3, terus perusahaannya PT Grand Sport, tipenya vendor, terus klasifikasinya general, mata uangnya EDR, dan jenisnya ini company. Terus kotak personnya saya kosongkan, jabatannya kosongkan, nomor telepon 1, nomor telepon 2 saya kosongkan juga, fax dan HP saya kosongkan, email saya kosongkan, website saya kosongkan, NPWP sampai denda sampai BRN saya kosongkan, trend of payment, hari diskon kosong, hari jatuh tempo, intinya ini saya kosongkan semua ini ya. Setelah itu kita cap. Nah, setelah data dan nama sudah direkap, kita buka persediaannya. Di sini udah ada semua ya. Tadi kita sini ada persediaan bola basket, bola takraw, bola voli, bola peluru, dan bola cakram. Setelah itu kita tutup ini ya, tutup.
Setelah kita menutup data produk, kita akan mengisi saldo awal akun. Di sini di saldo awal akun ada di aktifan lancarnya ada kas, bank BCA, dan piutang. Ini nama akunnya kas, terus ini berapa kode akunnya kas. Di sini kode akunnya kas 1100000020. Terus nama uangnya dikosongkan ini karena ini udah nama akun, di nama akun. Terus saldo awal fresh. Terus nama kedua, kodenya 1100000030. Nama akunnya kas USD, terus di mata uangnya ini USD ya. Terus di sininya 0,00. Terus yang ketiga kan tadi di sini di aktifan lancarnya bank BCA, berarti di sininya bank BCA, terus mata uangnya kita kosongkan. Di sininya kita langsung kasih saldo awalnya bank BCA ini berapa. Kalau di pertanyaannya tadi 30 juta, berarti di sininya dikasih 30 juta. Terus di yang keempat, bank USD, di sini ada bank USD, terus di mata uangnya harus USD ini ya, terus di sininya 0,00. Oke, setelah itu kita langsung rekap. Setelah kita merekap isi saldo awal akun, kita langsung ke data pajak ya. Nah, di sini data pajaknya ini kodenya PPN. Terus pajaknya ini pajak pertambahan nilai gitu ya. Kalau PPN berarti pajak pertambahan nilai. Nah, terus presentasinya 10,0%. Terus ininya mengurangi HPP apa tidak? Di sini kalau dicentang berarti mengurangi HPP, kalau tidak berarti tidak mengurangi HPP. Di sini akun belinya 15.00.000.10. Terus akun jualnya 21.00.000.0 berapa ini ya? 80. Nah, itu bisa kita kasih keterangan, langsung kita rekap aja. Nah, di data kelompok barang ini terdapat kelompok barang, dan kelompok barangnya ini namanya apa gitu. Di sini kelompok data barangnya ada atlet ya. Di sini saya kasih atlet aja. Atlet, terus gudang ini saya kosongkan. Terus departemennya berapa ini saya kasih kosong ya. Terus sifat persediaannya saya hitamkan semua ini, ketiga-tiganya ini. Terus sistem persediaannya di sini sistemnya Vivo Costing ya, saya kasih Vivo Costing. Jadi Vivo Costing ini saya hitamkan. Terus harga pokoknya di sini harga pokok biaya 3 saya kasih di sini. Di kode akunnya biaya 3 51000030. Terus penjualan kode akunnya penjualan produk 3, kode akunnya 41000030. Terus retur penjualan
kode akunnya 4100000030 penjualan produk 3, tetap ya masih produk 3 ini. Terus yang selanjutnya persediaan. Di sini persediaan di kode akunnya 14000030 persediaan 3. Beda ya sama yang tadi. Terus selanjutnya konsinyasi 21000030 utang konsinyasi, berarti ini kode akun utangnya ini ya, utang konsinyasi. Terus selanjutnya pengiriman pembeli, kode akun pengiriman pembeli 14000998 persediaan dalam perjalanan beli. Terus selanjutnya yang terakhir pengiriman jual, kode akunnya 14000099 persediaan dalam perjalanan jual berarti ya. Nah, setelah itu kita langsung rekap. Nah, di data kelompok barang yang kedua ada bola di sini. Kelompok barangnya bola, terus gudang ini saya kosongkan, terus departemennya saya kasih angka 0. Sifat persediaannya saya hitamkan semua ini seperti tadi. Terus sistem persediaannya memakai apa? Di sini sistem persediaannya menggunakan FIFO costing ya. Sini kode akunnya harga pokok 1000030, biaya 3, terus penjualan 41000030 penjualan produk. Selanjutnya retur penjualan 4100030 penjualan produk 3. Persediaan kode akunnya 14000030 persediaan 3, terus konsinyasinya 21000030 utang konsinyasi, terus pengiriman beli 1400009998 persediaan dalam perjalanan berarti ya. Terus yang selanjutnya yang terakhir pengiriman jual, pada akunnya pengiriman jual 140000009999 persediaan dalam perjalanan jual. Nah, setelah isi semua, kita langsung rekap. Klik enter. Setelah kita merekap data kelompok barang, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh yang bersangkutan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tika Sartika dari kelas 11 2A14. Saya anggota dari kelompok 9. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi berikutnya. Di sini terdapat pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pihak wajib pajak orang, pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Pajak pertambahan nilai bersifat objektif, tidak kumulatif, dan merupakan pajak tidak langsung. Subjek pajaknya terdiri dari pengusaha kena pajak
atau PKP dan non-PKP. Harus dipahami subjek pajak ini berbeda dengan wajib pajak. Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan wajib pajak sudah memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Materi selanjutnya yaitu harta tetap atau biasa disebut dengan aktiva tetap, yang merupakan kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang pemakaiannya disebut juga umur ekonomis lebih dari 1 tahun dan digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Aktiva tetap yang dimiliki suatu perusahaan tidak untuk dijual kembali secara langsung atau dijual dalam kegiatan normal perusahaan. Penjualan dilakukan dalam jangka waktu panjang agar perusahaan memperoleh laba yang besar atas penjualan tersebut. Aktiva tetap bersifat permanen dan dapat diukur dengan jelas. Aktiva tetap ini memiliki wujud fisik dan diperoleh dalam bentuk siap untuk digunakan atau dibangun terlebih dahulu. Di sini contoh aktiva tetap kelompok kendaraan, yaitu nama kendaraannya mobil Fuso. Dengan metode penyusutan garis lurus, umur ekonomisnya 10 tahun. Dengan tanggal beli tanggal 4 bulan 7 2020 dengan harga beli 150 juta dan nilai residunya 15 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun. Oke, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Nah, saya di sini akan melanjutkan materi mengisi saldo awal piutang usaha. Bisa kita lihat nama pelanggannya International Sport School dan tanggalnya itu 01 November 2018. Nomor infonya itu INFC 02 dan nilai piutangnya itu sebesar 5 juta. Nah, kita ada tulisan rekam dan rekam di situ. Sudah direkam. Nah, nanti saldo yang direkam itu masuk ke pengisian saldo awal piutang. Nah, selesai di saldo awal piutang itu ada harga-harganya, nama barangnya, tanggal, dan nama pelanggan. Di saldonya kita baru masuk 2 transaksi dan totalnya itu baru 10 juta. Kita bisa menambahkan nambah pelanggan. Kita klik aja, di situ ada baru dan kita klik, lalu akan muncul pengisian saldo awal. Nah, di situ kita tulislah di situ kita mengisi saldo awal piutang usaha dan nama masuknya itu PT Sport Care, tanggalnya itu 01 November 2018. Nah, nomor informasinya itu INVV 01. Nah, nilai mata uangnya itu sebesar 4 juta. Lalu rekam dan kita tambahkan lagi yang kedua, yaitu nama pemasoknya PT Barut Utama, tanggalnya itu 30 November 2018. Nomor informasinya INVV 02. Nilai mata uangnya itu sebesar 4.500.000. Kita rekam lagi dan kita masukkan yang baru. Di sini ada nama PT-nya itu PT Grand Sport
Tanggalnya itu 30 Desember 2018. Sebesar 5 juta. Rekam dan sudah merekam. Kita lihat di mengisi saldo awal persediaan. Nah, di situ kita bisa lihat saldo yang sudah kita masukkan, dan totalnya itu sebesar 4.600.000. Nah, setelah kita melihat total, kita lari ke petunjuk. Petunjuk ini nanti kita diarahin ke hitung ulang saldo akhir persediaan. Nah, di situ kita klik OK. Oke, next. Transaksi yang terjadi selama Januari 2019. 1. Transaksi dibayar di muka, sewa kantor, analisa harta perusahaan berupa bank berkurangan 15 juta di kredit untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa dibayar di muka sebesar 15 di debit. Bisa kita lihat di bukti kas keluar kepada Ningsih dengan keterangan pembayaran di muka untuk sewa kantor selama 1 tahun. Nomornya itu CD0001, tanggalnya 1 Januari 2019, rekening akun Bank BCA. Nah, kode rekening dan nilai. Nah, kodenya itu kita masukkan 1950021. Rekeningnya itu sewa dibayar di muka, dan nilai mata uangnya itu sebesar 15 juta. Nah, kita lanjutin ke nomor 2, pembayaran piutang. Pembayaran piutang dari Sport Club pada tanggal 1 Januari 2019 telah diterima oleh Sport Club. Oke, alamatnya itu Jalan Cendika nomor 7, Bandung. Nomornya itu CR0001, tanggalnya itu 1 Januari 2019, mata uangnya itu IDR. Nah, untuk faktur non yaitu INFC01, tanggalnya itu 1 Desember, tanggalnya itu 1 Desember 2018, IDR. Nah, nilai mata uangnya itu sebesar 5 juta. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Wida Ulfa. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Baiklah, selanjutnya pembayaran hutang kepada PT Sport Center pada tanggal 1 Januari 2019 yang diterima dari PT Sport IDN dengan nomor CD0002 pada tanggal 1 Januari 2019 dengan nilai 4 juta rupiah. Bisa dilihat cara pengerjaannya, yaitu akun kas dari Bank BCA dengan penerimaan Bank BCA sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya penerimaan bunga bank senilai 2 juta rupiah. Bukti kas masuk yang telah diterima dari Bank BCA, keterangan penerimaan Bank BCA dengan nomor CR0002 yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2019 dengan rekening akun Bank BCA dengan keterangan rekening pendapatan bunga dari bank senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya pembayaran bensin dan parkir. Bukti kas keluarnya yang diserahkan kepada Eka dengan keterangan pengeluaran Eka dengan nomor CD0003 pada tanggal 29 Januari 2019 dari rekening akun kas dengan keterangan rekening bensin dan parkir dengan nilai 2.200.000. Selanjutnya bukti uang muka penjualan yang diserahkan kepada National Sports School dengan keterangan uang muka penjualan National Sports School dengan nomor SA 00001 pada tanggal 30 Januari 2019 dari rekening akun kas kecil dengan keterangan uang muka penjualan senilai 2.500.000 rupiah.
Selanjutnya, bukti uang muka pembelian yang diserahkan kepada PT Brand Utama dengan keterangan uang muka pembelian PT Brand Utama dengan nomor PA00001 pada tanggal 25 Januari 2019 dengan rekening akun kas, keterangannya uang muka pembelian senilai 3 juta rupiah. Selanjutnya, pembayaran listrik dan kebersihan diserahkan kepada bank operasional dengan keterangan pengeluaran bank operasional dengan nomor CD00004 pada tanggal 21 Januari 2019 dari rekening akun Bank BCA dengan keterangan rekening listrik, air, dan telepon senilai Rp325.000. Selanjutnya, setoran modal pemilik yang telah diterima dari Ibu Widya dengan keterangan penerimaan Ibu Widya dengan nomor CR0003 pada tanggal 27 Januari 2019 dari rekening akun Bank BCA dan keterangan modal disetor dengan nilai 75 juta rupiah. Dan yang terakhir, pada tanggal 25 Januari dibayarkan hutang kepada PT Grand Sport sebesar Rp4.500.000 dengan nomor CD00005 pada tanggal 25 Januari dengan nilai Rp4.500.000. Terima kasih. Kami sangat menginginkan kesempurnaan dalam video yang telah kami buat. Tapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk bahan evaluasi ke depannya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.